Dunia memerlukan wanita kuat. Wanita yang mengangkat dan menolong orang lain. Wanita yang hidup dengan semangat dan mimpi-mimpi yang besar. Menyambut Hari Kartini tahun ini, kami sangat beruntung mendapat kesempatan dari wanita-wanita hebat Indonesia untuk berbagi di channel kami Titik Balik. Dan tamu kami hari ini adalah seorang wanita kuat, pemimpin yang kuat, bahkan bagi kami semua sahabat yang kuat. Beliau saat ini diberi amanah sebagai Wakil Direktur Utama Bank BNI. Beliau adalah Ibu Adi Sulistiawati yang lebih akrab kami panggil Ibu Susi. Halo Ibu. Halo juga Pak Jaja. Terima kasih waktunya Ibu. Di waktu yang sangat ketat kami beruntung punya sore ini dengan Ibu. Sama-sama Pak Jaja. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu Susi, Hari Kartini kita jelang dan selalu ingin tahu bagaimana Kartini dari masa ke masa. Dan pertanyaan saya kali ini akan lebih banyak mengenai wanita dan kepemimpinannya, Bu. Tapi sebelumnya kita baru saja melewati masa-masa tidak mudah. Dan saya melihat Ibu Susi dari seluruh berita yang saya kolek, justru performance BNI di tahun 2021 yang baru diumumkan baru-baru ini melonjak sangat tinggi dibandingkan 2020. Ibu Susi, bagaimana pencapaian ini terjadi? Oke. Makasih Mas Jaja. Ini kalau kita ngomong kita ketemu udah lama, cukup lama ya Pak Mas Jaja. Udah lama. Ya? Udah kalau kita berapa tahun Mas Jaja kita nih? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, waktu saya jadi pemimpin wilayah ya. Pemimpin wilayah BNI Senayan. Enggak, ini menuju ke 12 tahun kita ketemu. Menuju 12 tahun, betul. Luar biasa. Terima kasih Mas Jaja, betul yang dikatakan Mas Jaja bahwa di tahun 2020-2021 adalah tahun masa sulit. Ya. Mungkin bagi kita semua. Betul. Bagi Indonesia dan juga bahkan bagi dunia. Iya. Ini tentunya tidak hanya secara perekonomian dunia pasti terganggu, perekonomian Indonesia juga terganggu, juga tidak terlepas dari perbankan juga tentunya. Betul. Kalau kita katakan tadi disampaikan oleh Mas Jaja, kalau kita bilang bahwa tahun 2020-2021 di masa pandemi ini ada tahun roller coaster, naik turun luar biasa. Kita betul-betul bekerja yang harus best effort ya dalam mencapai sesuatu target kita. Dan kalau Mas Jaja lihat tadi, kenapa BNI bisa mencapai di tahun 2021 pencapaian kinerja yang luar biasa, lompat lebih tinggi. Memang itu salah satu adalah suatu hal yang menjadi kebijakan manajemen saya bersama Pak Dirut tentunya ya, melakukan suatu corporate transformasi. Corporate transformation, oke. Ya, yang kita lihat bahwa kita harus berubah. Kan kita nggak berubah di dalam kondisi pandemi ini. Kita tidak bisa berdiam diri, tapi kita justru harus beradaptasi terhadap keadaan. Jadi perubahan itu kita lakukan. Di dalam kondisi pandemi itu, kita meningkatkan daripada capability digital kita. Mengoptimalkan, digitalisasi. Mendorong. Karena shifting, layanan yang tadi ada di cabang, di outlet, orang ada di rumah, tapi harus melakukan pembayaran, harus transaksi, harus beli apa segala macam, itu harus dilakukan. Sehingga kita harus shifting dari manual kepada digital tadi. Kita memiliki andalan kita, champion kita di dalam digital kita adalah mobile banking dan BNI Direct. Mobile banking untuk consumer, BNI Direct untuk perusahaan. Dan ternyata membuktikan bahwa dengan mengembangkan fitur-fitur kita dan mengembangkan daripada digital kita, transaksinya meningkat cukup tajam. Jadi selain tadi transaksi bertambah, juga tadi fee-based kita bertambah. Dana murah kita bertambah karena semakin bertransaksi sama kita semakin untuk mendorong transaksi, dana yang sustain, dana yang murah, kas kita meningkat, cost of fund kita tentu juga meningkat, dan loyalitas makin meningkat. Ini dari tabungan maupun dari giro. Ini yang kita lihat bahwa impact daripada pengembangan digital kita di tahun 2021 ini luar biasa. Selain itu kita juga melakukan efisiensi. Tentu tadi kita layanan yang tadi di cabang mungkin efisiensi bisnis proses, di sentra, di kredit maupun di cabang kita melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi ini yang menjadi perhatian kita. Selain itu tadi juga kita meningkatkan dari permodalan kita. Permodalan kita juga menjadi perhatian kita. Dengan meningkatkan permodalan kita, harapannya kita untuk tumbuh ekspansi yang lebih baik lagi, untuk menjaring pasar-pasar yang lebih baik lagi.
Inilah yang kita lihat di tahun 2021 yang memang tentunya ini adalah karena kolaborasi sinergi yang baik dari segenap BNI High Movers. Berarti pandemi ini sesungguhnya men-trigger kita untuk melakukan upaya dan usaha baru sehingga bukan hanya keberlangsungan bisnisnya jalan, terjadi peningkatan bisnis. Betul, betul. Luar biasa yang kita nggak nyangka. Ya, yang nggak kita nyangka. Betul. Jadi pandemi tentu masalah kesehatan. Betul. Tetapi di balik itu kita senang tidak senang, suka nggak suka, dipaksa untuk mencari apa yang kita bisa lakukan di masa sulit. Betul. Dan bagi yang berubah dan beradaptasi seperti Ibu bilang, akan kaget melihat hasilnya. Betul, karena tadi kita kan kalau kita mau maju ya kita harus melakukan perubahan. Betul, betul. Ini yang kita lakukan gitu. Jadi tentunya dengan arahan daripada Pak Dirut yang menjadi kebijakan kita ternyata memang optimal terhadap corporate transformation kita ini untuk perubahan yang ada di BNI. Ibu Susi, tadi saya sepintas dengar Ibu, penyebutan terhadap insan BNI adalah BNI High Mover. Boleh dijelaskan ide terciptanya tagline ini, Bu, dan penggunaannya di keseharian? Ya, betul. Dulu tuh kalau kita namanya pegawai BNI, kalau kita bilang insan BNI. Insan BNI. Insan BNI. Okay. Tapi dengan adanya perubahan kita dengan yaitu beradaptasi terhadap perubahan dan ternyata pegawai-pegawai di BNI juga banyak yang millennials ya. Jadi kita memang harus mempunyai sesuatu yang memang bagaimana mendorong achievement terhadap suatu tujuan kita. Jadi kita membuat suatu untuk teman-teman BNI ini adalah BNI High Movers. Slogan barunya. Slogan barunya. Tapi memilih makna ya tadi BNI High Movers yang siap untuk lompat lebih tinggi. BNI High Mover yang siap untuk lompat lebih tinggi. Yang kita harapannya ya kita pencapaian kinerja itu lompat lebih tinggi. Wow, jadi benarlah sebuah kalimat yang mengatakan tidak ada batas kecepatan di jalur keberhasilan. Terus aja. Nah tadi dengan BNI Movers tadi diharapkan tadi mempunyai makna dong bahwa teman-teman BNI Movers itu harus high speed. High speed. Kalau kita mau high speed, ya kerjanya harus cepat. Kita mau ngejar tantangan, kita mau ngejar pesaing kita, ya kerjanya harus kerja keras, kerja cepat. Itu penting. Nah itu nih high speed. Nah, diharapkan BNI High Movers semuanya bekerja dengan cepat, tangkas, dan ini juga pencapaian kinerja yang optimal. Ya kita harapannya gitu high speed. Selanjutnya yang kita harapkan adalah high achievement. Berarti kita mengharapkan bahwa achievement kita harus yang terbaik. Ya, kan bukan gitu. Ordinary tapi extraordinary. Betul sekali. Aduh, saya dapat lagi. High speed, high achievement. High achievement. Nah, selanjutnya juga high motivation. High motivation. Tadi kan dia dengan adanya perubahan itu dan juga memotivasi mereka bahwa kamu kinerja bagus, tentu hasilnya juga akan bagus. Tentunya akan meningkatkan kesejahteraan daripada BNI High Movers. Loh iya dong, kalau kinerja bagus pasti bonusnya juga bagus. Betul. Kan gitu. Dan karir. Dan karir tentunya. Dan itu membuktikan bahwa ini ternyata yang kita lakukan dengan slogan baru ini memang mendorong, memotivasi. Ini yang memang kita inginkan itu. Dan yang terakhir lagi ada lagi. Apa, Bu? Dengan kemajuan teknologi tentunya high tech. Tadi membuktikan kan bahwa tahun lalu di 2021 dengan kemajuan teknologi kita mengembangkan digital kita luar biasa kan. Betul. Ini kalau kita ngelihat high tech ini menjadikan suatu perubahan yang ada di teman-teman BNI Movers. Dan Mas Jaja mesti tahu bahwa ternyata ya teman-teman dengan saya rasa mereka dengan di Instagram ya membangun Instagram itu mereka dengan membangun inovasi-inovasi dengan ide-ide kreatif mereka mempromosikan terhadap digitalnya. Iya, betul kan? Bahkan saya lihat Ibu memberi contoh dulu. Iya. Ibu kalau lagi ada acara buka puasa bersama teman-teman, saya lihat Ibu bukan hanya men-show yang namanya makan apa kita, tapi cara pembayarannya. Bahkan sering makan di sini, di foto itu restorannya. Ini kerjasama dengan BNI, ada merchantnya BNI, mungkin dengan agen. Betul. Mengenalkan juga pada nasabah, pakai digitalnya BNI itu bisa apa aja loh. Di rumah sambil tiduran bayar telepon listrik apa aja bisa loh. Kan gitu. Pembayaran juga pakai kris, yang juga pakai tinggal tap. Kalau nggak pakai kartu bisa pakai ini, ambil uang, nggak usah pakai kartu. Suatu hal yang banyak hal inovasi-inovasi yang kita lakukan di tahun 2021. Yang itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu betul kata Mas Jaja bahwa
media itu penting juga. Iya, media betul. komunikasi yang dilakukan teman-teman BNI Movers luar biasa. Apalagi kalau menggunakan wisdom lokal. Iya, wisdom lokal. Bisa di Makassar, bahasa betul, Makassar. Bahasa Padang, ada bahasa Padang. Kalau lihat kan itu kan iklannya, kalau yang Seskopos itu kan ada iklan-iklan dari daerahnya masing-masing. Iya, Ya itulah dengan kearifan lokal. Ya, jadi mereka menyesuaikan dengan keadaan lokalnya masing-masing, itu lebih efektif. Ternyata Ibu merepost Instagram teman-teman dari daerah itu sebagai bentuk apresiasi, Bu. Betul, apresiasi kepada mereka. Dan saya juga bangga. Jadi ternyata anak-anak BNI Movers itu luar biasa kreatif. Ya itu tadi harus merubah mindset. Ternyata mereka mau berubah. Jangan menunggu kantor pusat bikin iklan. Itu tetap ada yang kita buat secara branding, secara ini. Tapi kamu juga punya ide-ide kreatif yang kamu bisa pasarkan. Karena media itu mungkin lebih efektif. Ke temen, ke saudara, mungkin ke nasabah tentunya. Itu luar biasa. Dan itu terbukti. Tadi saya bilang kenaikan digital kita luar biasa loh Pak Bajaja. Di tahun 2021 itu mobil banking kita itu Pak, kenaikannya itu 2 digit. Oh ya? Iya, untuk yang aktivasi 39%. Untuk transaksi 43%. Yang luar biasa yang BNI Daerah. BNI Daerah itu aktivasi 18%. Tapi transaksinya 115% perusahaan itu. Dan jangan salah loh Mas Jaja, di tahun 2021 BNI Mobile Banking kita sama BNI Daerah kita mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Luar biasa. Oh ya? Ya. Jadi kalau kita ngomong masa sulit kita di tahun 2021, mempercepat digitalisasi yang lebih 10 tahun ke depan. Betul. Ternyata lebih cepat. Masa depan datang lebih cepat. Jadi kita ngomong buka rekening secara digital. Udah, orang buka di mana aja udah bisa. Betul. Karena harus kita akomodir. Karena kondisi COVID itu pada waktu itu ternyata membuat, tapi justru sekarang itu dibutuhkan seperti itu. Betul. Mungkin nanti outlet mungkin lama-lama akan berkurang. Karena semua ada transaksi sudah shifting ke digital. Kasir nggak perlu terlalu banyak lagi, CS nggak banyak lagi. Nggak terlalu banyak. Mungkin fungsinya dirubah jadi fungsi sales, penjualan. Karena penjualan yang sekarang diperlukan. Karena kalau kita bilang udah digital itu sudah mengakomodir layanan yang dulu ada di outlet. Kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Ternyata memang di masa sulit itu mempercepat daripada digital kita gitu loh. Betul. Dan pada akhirnya bisa juga mempercepat ekspansinya sendiri. Betul. Ibu Susi, setelah rangkaian tadi perjalanan 2 tahun pandemi, telah terbuka peluang untuk setiap orang berkontribusi extraordinary. Kalau begitu, pemimpin di BNI di saat digital dan era pandemi ini tentu memiliki kesempatan lebih baik untuk memonitor dan memantau talent-talent baru. Betul. Bagaimana Ibu? Betul. Sekarang kalau untuk memantau talent-talent itu BNI juga di era digital ini membuat namanya DJHC, Digital untuk Human Capital. Salah satu di situ harus bisa melihat bagaimana masa kerja, tapi juga performa kinerja, reward yang diperoleh. Itu kan untuk memonitor terhadap kinerja daripada BNI Movers. Dan juga kita jangan salah loh Mas, kita ini para pemimpin sampai direksi. Itu harus memiliki calon-calon talent pengganti yang harus kita kawal. Suksesornya. Betul. Itu kita harus memilih siapa dan itu yang kita kawal. Sini kita itu ada BNI Club 46. BNI Club 46. Berarti itu semacam talent pool. Talent pool. Oh ya. Bahwa kita juga harus mempersiapkan talent-talent pemimpin yang nanti bakal menjadi pemimpin kita. Dan itu dari seluruh cabang. Seluruh Indonesia yang kita sekarang membuatkan aturan main yang baru dengan adanya perubahan corporate information itu salah satu. Yaitu mengembangkan talent-talent BNI. Jadi terbuka peluang bagi semua high mover, baik itu di Jakarta maupun di seluruh daerah, baik dia sekarang masih staff atau sudah jadi pemimpin, untuk terus berkontribusi, berprestasi. Dikasih kesempatan. Oke. Jadi kesempatan ini justru, ayo kita berlomba-lomba, memberikan terbaik buat BNI, dan kita yakin BNI akan memberikan yang terbaik buat BNI Movers. Berkaitan dengan itu, pasti juga salah satu konsentrasi dari BOD saat ini adalah menyiapkan para leaders. Leaders tentu saja terbuka untuk pria dan wanita. Tapi karena kita sedang menyambut Hari Kartini, saya ingin sekali Ibu bercerita sedikit perjalanan karir Ibu Susi yang saya tahu berangkat dari seorang asisten pemasar. Betul. Di salah satu cabang di Menteng. Kemudian dipercaya pada tugas-tugas baru. Boleh cerita perjalanan panjangnya, Bu? Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Betul, Bu. Tadi betul kalau dikatakan bahwa tadi sebagai seorang
wanita, kita juga harus berkarier, dan karena kita juga setara, yang kita harus bilang bahwa kita harus meyakinkan bahwa diri kita setara dengan pria, yang tentunya kita bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi di dalam kita mencapai suatu tujuan untuk pencapaian karier. Tadi kalau saya bilang bahwa saya betul masuk di BNI sebagai tenaga asisten pemasaran di cabang Menteng, dan waktu itu tempaan pertama kali saya peroleh itu ya waktu saya di cabang. Saya mengalami 9 pemimpin cabang di cabang itu selama hampir 7 tahun mungkin saya di cabang itu. 7 tahun 9 pemimpin. Sudah berganti cepat kan pada waktu itu. Tapi pertama kali saya masuk, saya juga mendapatkan pemimpin yang cukup keras dan disiplin. Dan tidak ada kemudahan di dalam bekerja. Nggak ada yang namanya disiapkan kendaraan, tidak ada namanya fasilitas-fasilitas, nggak ada. Tapi ternyata di dalam hal itu justru menempa saya menjadi seorang tenaga pemasaran yang tidak ada fasilitas apa-apa. Dulu kadang-kadang mungkin saya pergi naik bajai, malah kadang-kadang kita datang ke nasabah naik bajai tapi parkirnya jauh-jauh, masuknya ke dalam jalan, supaya nggak kelihatan kita naik bajai. Pernah saya mengalami itu waktu di cabang. Tahu sendiri di cabang Menteng, lokasinya kan daerah elit. Betul. Daerah elit yang kita kalau kita bilang harus door to door, saya bilang Pak ini asuransi atau perbankan. Nah, itulah kamu sebagai pemasaran, mau asuransi mau perbankan sama aja. Ternyata dia menempa kamu harus berani, menjadi tidak malu. Saya harus menjadi lebih tough. Dan tanpa fasilitas itu menjadikan saya juga lebih kuat, tidak manja. Jadi kalau dengan apapun kita bisa. Itu yang juga menempa saya. Itulah fondasi. Fondasi. Dan dia mengajarkan bahwa di setiap permasalahan itu adalah tempat kita untuk belajar. Setiap permasalahan harus dihadapin. Karena dengan permasalahan itu, itulah kita belajar. Itu tempat belajar. Tempat belajar. Kalau orang mungkin itu merupakan suatu masa sulit, masa yang berat. Ternyata disitulah kita melalui proses itu, belajar. Dan menemukan kekuatan diri. Kekuatan diri. Saya waktu itu jadi pemasaran 1 orang. Nggak ada, kalau sekarang kan ada 1 cabang tuh berapa orang? Saya di cabang orang. itu Ibu sendiri ya? Sendiri, saya sendiri. Jadi saya harus mapping customer. Dulu kalau sekarang udah punya lead data, ada sistem, ada. Enggak, dulu kan masih manual, cari sendiri. Siapa customer yang prospek. Kalau saya ngeliatnya dulu, mana customer yang transaksinya banyak sekarang turun. Wah itu mesti saya tarik lagi. Berarti dulu sebenarnya besar, kenapa sekarang turun? Nasabah yang ternyata dia stuck aja, tapi nggak pernah ada transaksi apa-apa, ya ini yang perlu digali lagi. Sebenarnya kita mesti kasih tahu bahwa ada hal-hal yang perlu kita tawarkan lagi. Ya, kayak itu, saya ada yang pakai surat, ada yang saya datengin. Karena saya sendiri, nggak mungkin saya sendiri datengin semua dengan data yang cukup besar di cabang pada waktu itu. Jadi saya ada yang pakai surat, pakai mail, ada yang saya datengin. Yang besar-besar ini saya datengin door to door. Nah, ya, waktu itu kebersihan saya dulu Wapres, Presiden di cabang Menteng. Terus dulu menteri-menteri di perumahan itu bisa saya dapetin. Jadi terus dari itu perusahaan-perusahaan besar oil and gas dulu saya dapat cukup banyak di sana, ada Faeko, Unokal, Konoko. Dulu yang bekerja sama dengan Pertamina waktu itu daerah Menteng kan, dulu ada SKK Migas. Itu bekerja sama, itu saya dibantu untuk masuk kepada perusahaan-perusahaan asing. Sehingga pada waktu itu cabang kelas 2 menjadi kelas 1. Dan saya otomatis naik dengan sendirinya tanpa harus melalui tes kenaikan jenjang. Waktu itu kalau naik jenjang naik tes, saya enggak. Iya, direkomendasi oleh pemimpin naik langsung tanpa tes. Berapa grade Bu waktu itu? Pada waktu itu saya itu mungkin cepat ya, naiknya itu mesti 2 grade gitu. Karena pencapaian kinerja. Jadi karena itu saya terlihat pada waktu kinerja saya bagus, dan haji dulu saya pencapaian yang nggak ada menjadi ada 1.000 orang di dalam satu cabang itu dalam 1 tahun itu luar biasa. Itu sampai dilihat oleh kantor pusat. Sehingga saya dilirik, ini siapa, ini anak dari ini sebagai apa, ini pencapaian kerja ini, sampai saya diminta untuk pindah kantor pusat. Sebagai? Waktu itu saya sebagai RM. Padahal saya dulu adalah asisten. Untuk menjadi RM itu harus lompatnya kan harus berjenjang. Dan tadi Ibu sebut itu kelompok-kelompok nasabah yang ada di Menteng itu, baik secara perorangan maupun lembaga maupun asosiasi, pasti mereka yang membutuhkan quality of service yang tinggi. Betul, sesuatu yang berbeda. Kayak tadi, saya kayak mendapatkan teman-teman dari teman SKK Migas untuk mendapatkan oil and gas. Kebetulan sekarang bapaknya sudah almarhum, tapi itu sangat berjasa sama saya. Asal muasal saya bantu dengan layanan, betul tadi sampaikan, service yang kita memberikan service. Jadi anaknya waktu itu sekolah di luar, saya harus transfer. Saya bantu, Pak transfer, otomatis auto debit setiap bulan. Lakukan ini Pak, dibantu. Dia senang merasa terbantu. Mau beli mobil, Pak beli mobil, Bapak ada kredit dengan kita. Beli mobil nanti dengan dibantu semuanya. Dia tuh merasa terbantu. Jadi Bapak harus buka rekening di BNI, memudahkan supaya untuk auto debit, untuk standing instruction, untuk pembayaran apa-apa aja Bapak bisa lakukan
dengan BNI. Nah, itu merasa terbantu, memberikan solusi yang terbaik buat dia. Dia membantu untuk mencarikan solusi customer. Nih loh, pakai BNI bagus. Nah, kita bilang betul, layanan dulu, kita memberikan terbaik dulu kepada nasabah. Betul. Nasabah getuk tular, kalau kita bilang getuk tular, namanya nasabah itu akan bilang, ini loh bagus. Ya, itu dulu saya dapatkan itu. Dapatlah nasabah-nasabah oil and gas. Dulu BNI Maintenance itu naik itu karena banyak oil and gas masuk di sana semua. Iya ya. Jadi karir di cabang yang begitu cepat mengantar Ibu Susi menjadi RM di kantor pusat. Kantor pusat. Jadi Ibu menangani nasabah-nasabah besar, corporate. Kalau di sana kan retail, kalau di cabang dulu. Iya. Karena corporate-nya dari kantor pusat. Nah, ini saya diminta untuk mengelola di kantor pusat. Pada waktu itu ada Departemen Agama, karena itu ngurusin haji saya berhasil, bisa mengelola untuk Kementerian Agama. Ada juga beberapa kementerian, terus ini banyak BUMN yang untuk dikelola oleh saya pada waktu itu. Nah, saya masuk di sana sebagai RM. Di masa sekarang disebut kelembagaan ya? Kelembagaan. Waktu itu saya masuk jadi kelembagaan, saya sempat jadi RM, jadi kelompok jadi wakil. Nah, disitulah cikal bakal setelah jadi wakil, saya diminta pada waktu itu karena yaitu tadi dulu BNI juga sudah membangun talent-talent bahwa diharapkan bahwa saya ini adalah calon pemimpin perempuan. BNI, calon pemimpin perempuan. Yang ini harus dikawal dipersiapkan sebagai kepemimpinannya. Sehingga pada waktu itu saya tanpa babi bu langsung diminta dapat SK untuk pindah jadi pemimpin wilayah. Waktu saya jadi wakil di kelembagaan, saya diminta untuk jadi pemimpin wilayah. Dan saya ditaruh di wilayah di Jakarta, wilayah yang terbesar. Di antara semua wilayah, terbesar? Itu terbesar, wilayah Senayan. Wilayah Senayan, Dan selama ini pemimpin wilayah Senayan itu adalah laki-laki. Nggak ada perempuan. Mungkin diharapkan di situ, memang di situ banyak nasabah-nasabah corporate. Nasabah-nasabah ini diharapkan yang tetap bisa dihandle oleh saya yang selama ini juga megang corporate. Harapannya tetap dilayani dengan baik, harus dengan baik. Tapi juga pimpinan pada waktu itu direksi mengharapkan saya ditempa daripada kepemimpinan. Nah itu tadi menjadi challenge buat saya karena buat saya memimpin wilayah terbesar dan ini wilayah yang istilahnya prestis ya dan itu dengan komposisi terbesar itu kan harus bagaimana mengembangkan, bagaimana menjaga agar bisnis ini tetap berjalan dengan baik. Dan nasabah yang high demand. Betul. Jadi pengalaman untuk menjadi pemimpin di Kanwil Senayan biasanya berangkat dari belajar kepemimpinan di wilayah-wilayah lain, dulu, baru kecil, baru wilayah terbesar. Ibu dari RM, enggak, wakil RM, kelompok dan wakil divisi. Wakil divisi? Langsung jadiin pemimpin wilayah. Bahkan masih wakil divisi, belum jadi kepala divisi sudah jadi pemimpin wilayah. Nah, itulah yang menjadi tempaan yang buat saya luar biasa dan ternyata ya itu dibimbing, saya dibimbing, dikawal oleh para pimpinan saya, direksi saya, mengawal saya untuk menjadi pemimpin yang baik dan ditujukan. Bahwa waktu itu saya sempat bilang, kamu tuh belum tentu semua orang suka untuk kamu jadi pemimpin di situ. Saya bilang, Pak kalau tidak cocok saya pulangin aja gitu. Tapi ternyata bukan itu. Kamu justru harus menunjukkan bahwa kamu mampu. Jadi Ibu merasa dengan atmosfer yang terbaca itu, Ibu legowo bilang, nggak apa-apa loh Pak. Kembaliin aja Pak kalau memang ternyata saya manajemen bilang, bukan itu. Justru kamu harus menunjukkan. Buktikan bahwa kamu bisa, kamu mampu. Jadi tertantang. Jadi termotivasi juga. Jadi pemimpin pada waktu itu juga memotivasi saya. Itu pemimpinnya luar biasa juga pemimpin pada waktu itu. Strong, kencang, tapi buat saya justru saya banyak belajar. Karena disitulah saya, ya memang berat sekali tantangan pada waktu itu buat saya pada waktu itu pertama. Tapi ternyata itu tadi di dalam kita menghadapi sesuatu kesulitan, masalah, ternyata di situ proses belajar saya. Iya, apalagi sudah dipercaya. Ya. Dan itu pada waktu itu saya jadi pemilayah, ternyata saya masuk 3 besar. Setelah masuk 3 besar, maksudnya kinerjanya itu masuk di dalam 3 besar wilayah lain gitu. 3 besar jadi ya selalu yang bisa terbaik gitu ya. Itu yang alhamdulillah bisa menjalankan tugas dengan baik. Sehingga pada waktu menjadi pemilayah, dipilih lagi untuk calon menjadi pemimpin divisi yang membawahi wilayah seluruh Indonesia. Tadinya memimpin satu wilayah sekarang menjadi saya ditunjuk kepala wilayah seluruh Indonesia. Yang namanya adalah jaringan ya? Jaringan, pemimpin divisi jaringan. Dan itu belum pernah namanya wanita lagi. Itu selama ini adalah laki-laki dan sampai sekarang pun laki-laki. Tapi disitulah challenge saya tuh. Saya harus menunjukkan bahwa saya mampu. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain sukses, saya harus bisa sukses. Ya, kita tuh harus optimis dulu, harus positif dulu.
sehingga kita menjalankan ya tadi bekerja dengan hati, bekerja keras. Ya tadi pemimpin kan ditempa, di pengalaman, dan dia harus bekerja keras. Betul. Kalau menjadi pemimpin yang baik ya itu prosesnya gitu. Pemimpin lahir dari masa sulit. Masa sulit. Masa baik semua orang bisa lakukan. Betul, betul. Masa sulit itu bukan hanya pandemi tapi penugasan baru. Betul. Yang belum pernah memimpin wilayah menjadi pemimpin wilayah terbesar. Betul. Itu kan tantangan. Tapi kadang-kadang kalau kita merasa bahwa kita kadang-kadang tadi ya melawan diri kita sendiri itu mampu apa enggak ya? Justru kalau kita merasa kita itu kurang, kita tuh mau belajar terus. Oh, oke. Kalau kita merasa diri kita pinter, saya bisa itu mah kecil aja gitu. Itu mungkin saya nggak belajar. Wow. Tapi justru dengan saya bilang, aduh mampu nggak ya saya ini ya, saya tuh, aduh tapi dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu membuat saya harus belajar. Saya harus tahu kenapa harus bisa belajar. Proses pembelajaran itulah yang ditempa oleh pimpinan. Oke. Jadi proses itu ternyata ya bimbingan pemimpin tuh ya di situ. Jadi bukan berarti selalu enak di tempat yang sesuai harapan, tempat yang sesuai yang kita inginkan, bukan. Jadi justru di tempat yang tidak kita harapkan, di tempat yang tidak kita inginkan, ternyata disitulah proses kita banyak belajar. Makanya saya selalu mengajak tim saya atau anak buah saya yang mau maju untuk jadi calon-calon pemimpin, saya yakinkan bahwa kita tuh ke tempat bukan berarti kita tuh harus tempat yang kita mau dan kita suka. Kadang-kadang buat tempat yang kita nggak suka tuh justru di situ kamu mungkin bisa berhasil kan menjadikan suatu achievement yang baru karena kamu tertantang untuk kamu mampu belajar di situ banyak belajar dan berhasil gitu. Makanya jalan yang mudah membawa kita ke tempat yang kita mau. Tapi jalan yang tidak mudah seringkali membawa kita ke tempat yang lebih jauh. Betul. Pilihan itu karena kita tahu di sini tidak mudah, tapi belajarnya di situ dibimbing para pemimpin. Betul. Nah, selama menjadi pemimpin di BNI, Bu, boleh saya katakan berarti quality of leadership Ibu Susi betul-betul dibentuk di BNI. Betul. Jadi saya sekarang dapat banget dilahirkan di BNI. Hingga sekarang Ibu dipercaya menjadi salah satu dari board of director, bahkan sebagai wakil direktur utama. Nah, bagaimana pendapat Ibu atas sebuah statement yang mengatakan bahwa menjadi wanita tidak mendiskon kualiti Anda sebagai pemimpin. Bahkan dalam banyak hal, sebagai wanita punya kekuatan yang lebih untuk memimpin. Betul. Bagaimana Ibu melihat hal itu dan melakukan dan menerapkannya dalam kepemimpinan Ibu dari masa ke masa di tugas yang makin tidak mudah? Iya, makin tidak mudah. Betul, tadi setelah jaringan saya jadiin direktur lagi. Direktur betul. Jaringan. Jadi memang prosesnya itu berjalannya itu begitu, itu yang mungkin dilihat dari bahwa tidak mudah dan kita juga jangan berkecil hati bahwa kalau seorang wanita menjadi pemimpin bukan berarti kita tidak mampu, tidak bisa. Jadi kalau kita bilang ya, kita tuh mau berkarir sebagai seorang wanita, berkarir di mana aja bisa. Mau berkarir di kantor, berkarir di rumah, itu suatu bentuk karir. Karena di rumah pun suatu karir yang luar biasa. Membangun keluarga yang harmonis, ataupun membangun anak-anak yang sukses, itu juga karir menurut saya. Nah, kalau saya kan pilihan karena saya berkarir di kantor. Jadi, tapi berkarir di kantor pun saya juga harus memberikan contoh, menjadi role model, tidak hanya di kantor tapi juga untuk anak-anak. Betul sekali. Jadi anak-anak itu belajar kapan saja, di usia kapan saja, dan bekerja di mana saja, kesuksesan itu bisa diperoleh. Jadi ini harus kita beri contoh kepada anak-anak yang ada di kantor maupun anak-anak yang di rumah saya. Nah, kalau kita bilang saya jadi pemimpin, mungkin karena peran kita sebagai seorang perempuan, seorang wanita, kita tentunya kan naluri keibuan. Jadi cara memimpin itu pasti sekeras apapun perempuan itu, naluri keibuan itu pasti ada. Ada kasih sayang. Gak terlepas dari kelembutan, itu. Kelembutan, itu tuh udah pasti. Ketelatenan, itu udah pasti. Jadi kalau dikatakan apa sebagai seorang pemimpin untuk semua para wanita-wanita hebat, wanita-wanita sukses yang ada di seluruh Indonesia, saya rasa juga banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Tapi mungkin saya bisa coba membantu memberikan tip-tip di dalam kepemimpinan saya selama ini, terutama khususnya di BNI ya Pak Jaja betul. Di BNI adalah jadi pemimpin, mungkin sebagai peran saya Pak ya, sebagai pemimpin perempuan di BNI, yaitu satu, mungkin keibuan saya itu adalah bentuknya caring atau kasih sayang, tadi yang disampaikan oleh Pak Jaja, itu menjadikan suatu bentuk kasih sayang itu empati.
Mungkin kalau kita lihat di BNI, mungkin saya dikenal pemimpin yang strong mungkin ya, strong, keras mungkin keras. Dikatakan keras itu jadi memotivasi untuk kalian untuk maju, untuk menjadi yang terbaik. Mengeluarkan potensi. Karena kalau tidak didorong, tidak dengan mendorong keras, itu nggak akan bisa untuk bisa lari kencang. Tadi high speed, gimana high speed kalau kita nggak gencar untuk mencapai sesuatu? Nggak high demand. Nggak high demand. Jadi itu yang harus kita dorong. Jadi mungkin keras itu mungkin bentuk, mungkin juga saya anak tentara ya. Jadi anak tentara, jadi kalau anak tentara kan lebih geraknya harus cepat, ngomongnya juga kencang. Itu mungkin kalau yang nggak bisa, tapi alhamdulillah tim saya selama saya di BNI ya bisa mengikuti dengan irama siapa. Kenapa? Tapi dengan keras kita tadi bentuk kasih sayang, empati itu harus ada. Karena kasih sayang, empati itu harus memperhatikan, mengerti masalahnya, mengerti apa solusinya, mengerti apa yang perlu diperlukan oleh mereka, dan bagaimana mereka untuk menjadi orang-orang sukses ke depan. Untuk menjadi saya terus terang aja, kalau saya banyak yang tim saya dulu sekarang menjadi direktur, menjadi pimpinan-pimpinan, suatu kebanggaan tersendiri buat saya bahwa membawa mereka, walaupun mereka juga sudah bagus-bagus, tapi dengan waktu itu menjadi tim saya, itu menjadi pimpinan semua, itu menjadikan suatu kebanggaan luar biasa buat saya. Jadi itu tadi, jadi dengan adanya empati itu kita mengerti, memahami, dan bisa memberikan solusi, dan bisa berkomunikasi yang baik. Iya, betul-betul. Yang selanjutnya adalah kalau kita bilang kita sebagai inspiring ya. Kita tentu akan menjadi contoh tadi, role model. Jadi kalau inspiring itu kita harus memberikan contoh yang baik juga, harus menjadi role model yang baik. Tunjukkan kualitas juga. Ya kita bekerja dengan hati, bekerja keras, bekerja totalitas. Bagaimana kita mencapai tujuan yang terbaik, itu kan itu yang kita perlukan sebagai inspiring ini. Dan kita juga mau mendengar, mau turun, melihat. Karena dengan kita melihat turun sebagai pemimpin, kita tahu masalahnya, kita akan bisa tahu memberi solusi. Tapi kalau kita cuma duduk di belakang meja, kita nggak akan pernah bisa maju. Nggak menyentuh problemnya. Ini yang diperlukan. Mau turun, mau berkeringat, ya itu memang harus jadi pemimpin. Dan sampai sekarang Ibu masih lakukan. Karena saya kalau nggak turun, saya nggak tahu masalahnya. Nggak tahu solusinya. Bahkan seringkali saya lihat Ibu datang ke UMKM di daerah tanpa menginformasikan ke pejabat setempat. Langsung aja ke tokonya, Ibu langsung tahu, oh belum jalan ya, oke, saya beresin nanti. Betul. Karena dengan itu kan kita jadi tahu. Iya, betul. Nah itu tapi mendobrak, menggedor itu membangunkan. Ayo, ini ada yang salah, ada yang kurang, harus perbaiki. Kalau nggak digedor, nggak dikejar itu kita nggak akan bisa maju, dan kita nggak bisa lompat lebih tinggi. Gimana cara kita bisa lompat kalau kita nggak melakukan sesuatu? Nah terus terakhir adalah kita ya harus kolaborasi yang tadi. Kan nggak mungkin kita berhasil tanpa kerjasama, kolaborasi kita dengan para pria yang sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, itu harus dibangun. Jadi nggak ada yang namanya kita superwoman, adanya super team. Iya, jadi seorang wanita karir tidak sedang menunjukkan ke pria bahwa dia bisa mengalahkan pria. Tidak. Yang namanya emansipasi bukan menandingi pria, beriringan, tapi mari beriringan, bersinergi. Dan karena beriringan melakukan sesuatu yang lebih besar. Menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi Ibu sebagai wanita ada beberapa kekuatan yang sudah ada, terlahir pada wanita. Pertama, kasih sayang. Ya. Yang kedua, ya tidak bisa tidak, kita harus jadi inspirasi buat mereka. Jangan hanya direction, jangan hanya bicara, tunjukin. Kasih contoh. Ini Ibu kulakukan. Akhirnya anak-anak terinspirasi atas tindakan, bukan tutur kita. Dan yang terakhir, jangan bertanding dengan pria. Kolaborasi. Satu lagi Bu. Bekerja itu selain dengan hati, tadi pedoman kita itu bekerja itu ada, kalau saya pedoman pakai nasi. Makanan kita sehari-hari. Ternyata punya makna kita dalam bekerja. Apa itu Bu? Kita pertama adalah niat. Nasi itu pertama niat. Dan itu kalau kedua amalkan. Niat, apa yang menjadi niat harus diamalkan. Syukuri. Apa yang kita peroleh harus disyukuri dulu. Ketiga adalah iman, adalah kita berdoa. Jadi nasi, niatkan, amalkan, syukuri, dan berdoa, iman. Kenapa? Kalau kita niat yang baik, bekerja yang baik, berikan terbaik buat BNI. BNI memberikan terbaik buat kita, yaitu dengan bekerja keras, bekerja dengan hati, dengan integritas yang tinggi, loyalitas yang tinggi. Itu niatkan dulu. Mulai dari niat. Mulai niat dulu. Setelah niat itu amalkan, implementasikan dalam bekerja. Tadi bisa menjadi inspiring, bisa jadi role model, menjadi contoh pemimpin yang baik. Yaitu harus turun, mendengarkan, mendampingi, membimbing, merangkul.
Itu yang perlu dikembangkan. Setelah itu kita mensyukuri terhadap apa yang kita peroleh saat ini. Kita jangan pernah gini, oh temennya lebih duluan sukses, kita nggak apa-apa. Semua rezeki garis tangan, semua rezeki jodoh itu semua sudah diatur. Jadi harus bersyukur dulu. Kalau dia bisa, kita bisa. Ayo berprestasi. Iya, betul. Kita mensyukuri dulu. Karena kalau udah bersyukur itu karena kita tuh ikhlas bekerja. Dan bekerja dengan hati, rela melakukan hal-hal yang mungkin berat tapi dengan ikhlas. Karena dia akhirnya oh ya memang berat tapi harus saya lakukan. Tapi dengan ikhlas bekerja dengan itu insya Allah tuh kita tuh ada aja jalan kita untuk menjadi sukses. Karena saya bisa bilang ini karena mengalami hal itu, mengalami dari bawah. Dari bawah tuh dulu nggak yang bermimpi iya, tapi tidak. Oh saya akan menjadi wakil, nggak ada dulu pemikiran jadi wakil direktur. Tapi saya bagaimana melakukan yang terbaik untuk kondisi pekerjaan saya saat ini. Saat itu. Dikasih lagi yang lebih besar, kerjakan dengan itu tadi harus bersyukur. Oke. Jadi saat itu saya dapat itu bersyukur. Tidak usah harus melihat, wah teman lebih bagus ini terus akhirnya iri. Terus kita tidak bisa bekerja dengan baik. Itu harus dihilangkan. Terakhir adalah berdoa. Iman. Semua ada di garis tangan, tapi tinggal berdoa. Nah berdoa itu akhirnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Akhirnya ya kesuksesan akan berjalan. Jadi memang itu nasi itu ternyata memberi makna. Betul. Jadi nasi bukan hanya untuk dimakan tapi sebuah spirit. Saya mendapatkan itu juga ternyata menjadi spirit saya dalam bekerja. Ternyata itu betul. Jadi saya bilang tadi kalau teman-teman nggak ada kata nggak bisa. Dari asisten bisa jadi wadirut. Karena untuk menjadi wadirut, kadang-kadang kita wadirut ataupun dirut itu suatu jabatan yang mungkin prestis, yang mungkin rata-rata orang yang kalau di bank tuh ODP. Iya. Rata-rata di masa lalu itu yang masuk ke karir high profile itu orang yang dibangun dari ODP, Officer Development Program. Betul. Tapi memang ODP memang mempersiapkan situ. Persiapan situ. Tapi tidak menutup yang jadi kayak saya dulu jadi asisten ini bisa mencapai untuk itu. Jadi dari jalur manapun kita bisa. Memang kalau jalur ODP ya memang disiapkan untuk pemimpin. Tapi sadari, ini jalan tol. Tapi kalau jalurmu nggak di sini, bekerjalah lebih keras. Ya, supaya melewati tol itu bisa lebih cepat. Jadi jalur Anda yang pilih, bekerjalah di jalur Anda masing-masing. Betul. Dan mendapat yang terbaik karena sudah memberi yang terbaik. Luar biasa Pak Jaja. Ibu Susi sudah menjadi pemimpin di masa muda Ibu, bahkan belajar pemimpin juga sebagai wanita yang menjadi ibu di rumah. Tentu ada resiko yang Ibu hadapi, resiko profesi dan resiko kehidupan sebagai ibu. Boleh cerita Bu, apa resiko terbesar seorang Ibu Susi dalam berkarir? Risiko terbesar itu pada waktu saat saya membesarkan anak-anak tentunya. Saya pada waktu itu berkarir, namanya berkarir kita bekerja pagi sampai malam. Kadang-kadang kita mungkin kita pulang anak masih tidur. Kita pergi anak belum bangun. Ini kadang-kadang yang membuat suatu dilema saya di dalam memilih apakah saya berkarir, apakah saya ada di rumah. Itu yang menjadi suatu pilihan ya, yang mungkin risiko yang akan bisa saya ambil. Ini anak-anak seperti apa nanti yang menjadi besarnya itu. Jadi kan kita itu harus bisa membagi waktu, memanage waktu. Karena kalau kita ngomong waktu 24 jam. 24 jam kita bekerja sehari pasti 8 jam. Mungkin 8 jam maksimal yang kita bisa bekerja. Sisanya bisa kita atur. Kadang-kadang quality time itu juga kita perlukan. Jadi waktunya sedikit tapi kualitasnya. Tapi itu tadi sewaktu walaupun sedikit sama anak saya sempatkan. Karena komunikasi dulu nggak ada telepon dulu. Karena komunikasi itu saya jalin pada saat saya di rumah, walaupun sedikit saya ngobrol sama dia, main sama dia. Hari libur tidak ada kegiatan kantor, saya waktu optimalkan dengan anak. Sampai dia sekarang berkeluarga pun selalu ada waktu itu untuk saya sama dia. Jadi bukan soal jumlahnya, tapi kualitasnya. Karena kan kita harus membagi waktu untuk bekerja, membagi waktu untuk anak, membagi waktu untuk suami, juga untuk me time, untuk waktu kita bersama teman, untuk waktu kita bisa untuk berolahraga atau bersenang-senang untuk diri kita. Itu kan harus kita bagi. Kan harus berjalan seiring. Tapi itu kan suatu risiko yang kita dalam berkarya itu apa bisa kita jalanin itu. Nah, saya mulai proses itu. Mungkin waktu itu kesedihan saya juga pada waktu itu anak-anak waktu masih kecil. Saya waktu itu bekerja, waktu itu memang waktu pada saat karir saya menuntut untuk bekerja agak keras.
pada waktu itu dengan jabatan saya pada waktu itu, anak-anak tuh waktu menerima hadiah waktu dia juara, kadang saya nggak ada. Dan mengharapkan mama untuk hadir, ternyata nggak bisa hadir. Ya kadang-kadang suami, kadang pada itu ibu saya almarhum. Almarhumah ibu saya yang selalu bisa menggantikan posisi saya selain neneknya suami. Anak-anak, ya. Neneknya anak-anak selain suami itu adalah neneknya. Kadang anak-anak tuh ikut drum band nggak bisa nganter saya. Karena waktu drum band terus keliling, itu kan anak saya ikut waktu itu tim drum band sekolah. Itu nenek yang nganter. Juara kelas juga kadang neneknya nerima, kalau nggak ayahnya. Tapi dengan ini saya proses menulis tadi, bagaimana saya mengatur waktu saya sebagai seorang wanita karier, membagi waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, suami, maupun untuk diri kita sendiri, ini saya optimalkan. Dan itu terlihat bahwa ternyata dengan ibu seorang wanita karier, anak itu lebih mandiri. Yes, karena dia tidak ada bantuan setiap saat. Gak ada ketergantungan. Dia belajar sendiri. Pesannya cuma satu, bahwa anak dari SD sampai SMP di sekolah yang untuk agama. Jadi agama dia, alat dia tuh diperkuat. Setelah itu dia SMA dia boleh milih. Nah, tapi intinya buat saya adalah buat dia ini semua kursus itu setiap hari setelah sekolah sampai sore itu kursus. Jadi nggak ada waktu luang dia untuk kosong. Jadi waktu itu dia tuh penuh gitu. Jadi waktu sehari itu istirahat tidur. Nah, jadi itu yang saya aturnya begitu. Karena apa waktu saya nggak full pada dia. Jadi saya mau minta bantuan untuk dia kursus macam-macam. Ya entah itu kesenian, entah itu pelajaran, entah itu keahlian dia menari, menyanyi, macam-macam padatkan. Dia itu menjadikan suatu kelebihan dia yang jadi ternyata itu menjadikan suatu dia selain mandiri, dia juga berprestasi. Malah Bu Susi bekerja anaknya kok juara terus. Ya itu tadi karena dia tuh bukan diajarin ibunya, dia belajar sendiri. Dia menemukan cara sendiri. Dia jadi tidak tergantung dengan ibu, tapi dia bisa memahami. Tapi dulu anak-anak selalu saya ajak, ini loh mama kerjanya, karena di acara apa dia ikut. Dia ya mama saya bekerja. Dan itu tadi kan kita memberi contoh, kita menjadi role model. Oh ibu aja bekerja keras untuk mencari, membantu ayah saya untuk dalam bekerja untuk rumah tangga kan gitu. Jadi menjadi seorang wanita karir sebenarnya kesempatan bagi ibu menunjukkan spirit kerja keras. Iya betul. Kesempatan terbaik buat seorang ibu untuk menunjukkan beginilah. Iya, dengan bekerja keras. Jawab. Iya, ibu dengan bekerja keras, ibu berprestasi. Dia bilang, oh jadi berprestasi itu harus bekerja keras. Ya berarti dia dengan sendirinya dia, saya harus belajar. Gitu kan? Saya harus belajar saya untuk berprestasi. Dan anak saya itu terutama nomor 1 tuh masuk UI-nya pun itu tanpa itu undangan dia. Dari SMA 8 itu dia dengan undangan karena dia berprestasi, karena dia juara terus. Kelas 1 sampai kelas 3. Berprestasi sampai dia masuk UI-nya itu tanpa tes. Iya itulah tadi yang saya bilang, karena mamanya berprestasi, saya juga bisa berprestasi. Itu juga menjadi role model, menjadi contoh. Ternyata itu inspirasi yang ibu bilang, melihat sang ibu berprestasi, sang anak di bawah alam sadarnya akan bilang, aku pasti bisa seperti itu. Dan yang membuat saya menangis dan saya bangga, pada waktu dia masuk UI itu diminta waktu dia undangan itu, apa yang membuat kamu untuk masuk UI? Apa yang mendorong kamu untuk masuk UI? Apa katanya? Saya ingin menjadi seperti ibu saya. Oh, so sweet. Itu yang saya menangis dan ditulis, saya ingin menjadi seperti ibu saya. Jadi saya bilang, waduh, saya padahal nggak melihat, mungkin tidak all out di dalam keseharian membesarkan dia, tapi ternyata kok saya menjadi contohnya dia. Jadi saya ternyata iya, jadi jangan pernah takut ibu-ibu yang berkarier, bahwa anak-anak itu tidak akan merasa dekat, ataupun anak-anak itu tidak melihat kita sebagai contoh, sebagai role model, dan itu ternyata terbukti gitu loh. Apalagi sekarang harus video call. Ya, apalagi di era sekarang komunikasi lebih bagus dibandingin dulu. Video call pagi siang sore bisa. Ya, itu dia. Itu menjadi kebanggaan. Dan juga yang paling saya ini Mas Jaja, mungkin dalam karya saya dulu sempat sampai mau keluar tuh waktu saya kehilangan anak. Saya anaknya 2, satu hilang tahun 2018. Itu juga waktu dia sebelum meninggal itu dia selesai sekolah dan dia, ini ya saya selesai. Saya sudah selesaikan tugas saya ya. Mama seneng kan ya, saya jadi itu kebanggaan yang luar biasa. Bahwa saya bekerja, anak-anak saya menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan berprestasi. Dan waktu itu kehilangan itu saya juga melihat bahwa ini yang menjadi suatu risiko terberat saya, kehilangan anak tuh saya untuk apa saya bekerja. Tapi ternyata juga dengan pimpinan waktu itu diingatkan bahwa Susi move on, bahwa kamu masih dibutuhkan, kamu masih punya anak, masih punya orang lain yang membutuhkan kamu, yang perlu kamu tetap survive.
Dan anak kamu nggak ada, itu adalah perlu doa. Kalau kamu jatuh, kamu nggak bisa mendoakan. Iya, betul. Jadi kalau dibilang masa sulit, saya pernah mengalami yang paling masa sulit, paling terberat buat saya dalam hidup saya. Itu adalah kehilangan Dan Ananda pergi setelah di masa sudah cukup di masa dewasa, cukup dewasa, sudah dewasa, sudah selesai kuliah. Tapi buat saya itu adalah itu tadi ya, ternyata itu tadi di setiap cobaan, di setiap suatu masalah, ternyata Allah memberikan suatu pembelajaran untuk menjadi kita lebih baik. Ternyata dengan yang lain itu, oh ya, saya harus lebih memperdalam agama saya, saya lebih tawakal lagi, lebih ikhlas lagi, karena semua itu bukan milik kita. Jadi saat ibu kehilangan anak terkasih, ada bisikan dari banyak pimpinan, move on, dan yang kedua harus sehat supaya bisa mendoakan, karena dia butuh doa. Anak itu butuh doa dari ibunya. Bukan butuh tangisan, bukan butuh kamu jatuh, kesedihan bukan, tapi anak doa. itu butuh doa. Kalau itu kita nggak sehat, nggak kuat, bagaimana mendoakan? Itu yang membangkitkan saya untuk bangkit. Bu. Saya berarti harus mendoakan karena itu yang dibutuhkan saat ini. Apalagi dihadapkan banyak anak-anak lain yang di pundak ibu menaruh pengharapan yang besar. Seorang wanita harus kita bisa untuk menghadapi suatu masalah apapun. Pasti di mana-mana seorang ibu pasti yang akan dipikirkan adalah anaknya. Betul. Di bagaimanapun anak itu adalah bagian dari darah dagingnya juga yang akan menjadi bagian dari hidupnya dia. Tapi tadi suatu pilihannya hidup, tapi yang ternyata kita seiring sejalan kalau kita dengan ikhlas, dengan hati, itu anak-anak bisa berjalan dengan baik. Betul. Anak-anak juga tumbuh dengan baik. Anak-anak juga bisa menjadi sukses. Tidak ada satu anggapan bahwa ibu yang kerja jauh dari anaknya. Anak enggak. Itu tadi bagaimana kita menjaga kualitasnya, bukan jumlahnya. Quality, not quantity. Betul. Ibu, pertanyaan terakhir. Emansipasi sudah digaungkan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Tentu saja dari masa ke masa ekspresinya akan pasti beda. Dari kacamata Ibu Susi yang sudah menjalani karir pemimpin sebagai wanita di lembaga BUMN, apa ekspresi terbaik wanita di zaman sekarang, Bu, untuk menerjemahkan emansipasi wanita? Emansipasi tadi ya. Selain kita harus bisa setara dengan kaum pria, bisa berkolaborasi, bersinergi, tapi kita juga sebagai seorang wanita tadi juga kita bagaimana peran kita bisa menjadi contoh role model untuk keluarga kita, untuk anak kita, itu paling penting. Yang paling penting adalah kita itu harus perlu memikirkan untuk orang lain. Bagaimana tadi kita sebagai pemimpin, anak-anaknya harus sukses. Kalau kita bilang tadi kalau Mas Jaja bilang mungkin ibunya bukan sarjana, tapi anaknya sarjana. Betul. Bagaimana bisa menjadikan anak sarjana dari seorang ibu yang bukan sarjana? Itu kan menjadi suatu kebanggaan. Dan itu yang harus luar biasa yang harus kita tanamkan, bahwa kita sebagai seorang wanita harus memiliki peran yang dibutuhkan untuk sekitar kita. Itu anak, keluarga, maupun orang lain. Kita sebagai seorang pimpinan, saya khususnya di Bankers, tentunya tadi tidak hanya memikirkan di lingkungan di dalam, pegawai, tapi juga di luar. BNI sebagai bank pemerintah tentu punya peran di dalam bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya wanita. Betul. Itu kan menjadi perhatian. Kalau kita ngomong di retail itu, di UMKM itu kebanyakan mungkin 60% itu wanita. Nah, bagaimana kita membedakan wanita itu menjadi wanita yang sukses? Nah, itu kita juga berperan. Jadi peran kita tidak hanya di dalam, tidak di keluarga, tapi juga di lingkungan sekitar itu, dan itu nasabah. Dalam hal ini adalah UMKM. Saya UMKM itu bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana pemberdayaan, bagaimana memotivasi, bagaimana cara jualan, cara dia di era digitalisasi ini, bagaimana dia semua. Itu harus ada pengawalan supaya dia tetap sukses, tetap eksis, tetap survive di masa sulit. Itu kan kita harus melakukan pendampingan dan bisa memberi pendidikan yang baik buat anaknya. Karena sudah berdaya, meningkatkan kesejahteraan daripada anaknya. Itu yang penting. Di samping itu juga untuk karyawan-karyawati kita. Betul. Terus terang Mas, kita itu punya target dari BUMN. Harus menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan. Yang targetnya itu kalau dari BUMN itu adalah 30%. 30% di setiap lembaga ada wanita memimpin. Dan tahun 2021 itu kita 15%, tapi tahun 2021 kita sudah mencapai 26%. Bahwa wanita itu bisa menjadi pemimpin. Itu pemimpin ada pemimpin kantor kas, pemimpin cabang, divisi, pemimpin sentra, pemimpin divisi, BOD, dan BOD sekarang di BUMN di perbankan. BOD wanita terbanyak mungkin di BNI kan? Betul. Ada berapa wanita sekarang? Ada 3, SCV-nya 2. Oke. Ya itu harapannya kita bahwa ayo
wanita-wanita di masa emansipasi ini kita terus berprestasi, terus berkarya, menciptakan yang terbaik di tempat unit bekerja masing-masing. Dan saya yakinkan kalau tadi bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, bekerja keras, saya yakin kita akan menjadi wanita yang sukses. Ibu Susi luar biasa. Saya petik kalimat yang terakhir, emansipasi wanita di masa sekarang bukan lagi soal hanya kesetaraan, tapi bagaimana seorang wanita membantu wanita lain. Berperan, memberdayakan, mengembangkan, menolong dan mengangkat wanita-wanita lain. Betul. Emansipasi tentu adalah sebuah ekspresi, tapi lebih dari ekspresi adalah tindakan. Tindakan harus ditunjukkan. Betul. Harus diwujudkan. Dan bahkan lembaga BUMN bukan hanya tindakan, ada ukurannya 30%. 30% sebagai pimpinan. Wow. Di masing-masing BUMN itu menjadi kebijakan daripada Menteri BUMN. Luar biasa bagaimana Menteri BUMN mendukung terhadap emansipasi wanita di dalam era digital ini. Betul. Terima kasih banyak Ibu Susi. Terima kasih Mas Jaja, luar biasa. Kita sudah sering ngobrol, tapi karena ngobrolnya dalam hari ini, Deep, jadi saya seperti mendapat another 20 tahun dari Ibu. Padahal biasanya kita yang mendapatkan iya, motivasi dari Pak Jaja yang luar biasa. Terutama Ibu. Tapi jangan salah loh, Pak Jaja itu dulu tahun 2010 ya, pertama saya jadi pemimpin ya, bekerja sama Pak Jaja, memotivasi dan itu memberi insight buat saya juga sebagai pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dan juga membangun tim, saya juga dibantu oleh Pak Jaja kan, membantu tim yang baik dan itu dulu juga berhasil ternyata di wilayah Sumuro kan berhasil mencapai bagaimana tim saya itu bisa mencapai sukses dalam kinerja, ya itu karena kolaborasi kinerja sinergi kolaborasi yang baik. Juga karena kepercayaan Ibu untuk saya berkontribusi, Bu. Sukses terus Pak Jaja. Ibu juga sukses menciptakan banyak pemimpin wanita. Amin. Di BNI dan di industri keuangan dan di Republik kita tercinta. Amin. Sukses selalu Mas Jaja. Terima kasih banyak Ibu. Thank luar you. biasa. Terima kasih banyak Ibu ya. Teman-teman, perbincangan saya dengan Ibu Susi sudah berakhir, tapi semangat dan energi Ibu Susi terus akan kita miliki. Bagi Anda high movers, Anda pasti punya episode ini khusus. Karena Anda bukan hanya melihat Ibu Susi sebagai pemimpin Anda, tetapi juga sebagai kakak Anda, sebagai senior Anda. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, dan berikan komen untuk perbaikan channel kami dan juga materi-materi yang Anda harapkan. Remaja Tanpa Bolon dari Titik Balik.